Minikis 1 dan Topik permasalahan. PT Sukses Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan barang antar kota dan pulau. Saat ini, perusahaan ini sudah menjangkau mulai dari seluruh pulau Jawa, Bali, Makassar, dan Lombok. Sejak didirikan oleh Bapak Sugito pada tahun 1990, perusahaan ini berjalan dengan lancar dan saat ini memiliki 500 karyawan tetap dengan 5 departemen, yaitu angkutan dan bengkel, sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, shipping dan marketing. Pada tahun 2015 silam, Pak Sugito mulai mengalihkan kepemimpinannya kepada putranya Naruto yang baru saja menyelesaikan S2-nya di Amerika. Minggu lalu Pak Sugito dikejutkan dengan adanya demo dari para karyawan. Mereka menuntut beberapa hal. Yang pertama, menuntut Pak Sugito kembali memimpin perusahaan karena putranya Naruto dianggap tidak becus memimpin. Yang kedua, menuntut perbaikan fasilitas kantor seperti komputer dan peralatan kerja lainnya yang dianggap terlalu tua sehingga menghambat produktivitas kerja. Yang ketiga, memberikan insentif yang layak bagi karyawan yang kinerjanya bagus. Yang keempat, menuntut kejelasan isu adanya PHK massal karena COVID yang menyebabkan penurunan omset perusahaan. Menghadapi tuntutan tersebut, Pak Sugito segera mengadakan rapat tertutup dengan jajaran manajemen untuk mendapatkan info selengkapnya sebelum mengambil tindakan. Setelah rapat selesai, Pak Sugito menugaskan Pak Ridwan selaku manajer sumber daya manusia untuk menyampaikan informasi keputusan manajemen kepada para karyawan yang berdemo. Apa permasalahan utama dari kasus di atas? Permasalahan yang ada di kasus tersebut adalah sebuah pimpinan yang semula dipimpin oleh Pak Sugito, kemudian dialihkan kepada anaknya. Namun, setelah perusahaan tersebut dipegang oleh anaknya, dianggap tidak bisa mengendalikan perusahaan sehingga terjadi demo dan banyak tuntutan yang dikeluarkan oleh karyawan. Salah satunya yaitu anak dari Pak Sugito yang tidak becus memimpin perusahaan yang telah didirikan sejak lama. 2. Menurut saudara, apakah tuntutan karyawan terkait poin 2 masuk akal? Menurut saya, tuntutan karyawan terkait poin kedua masuk akal karena fasilitas, sarana, dan prasarana dalam kantor harus selalu terupdate atau mengikuti perkembangan zaman, terutama device seperti komputer, printer, dan lain-lain. Fasilitas yang ketinggalan zaman akan menghambat pekerjaan para karyawan sehingga mereka tidak dapat bekerja semaksimal dan seproduktif mungkin. Tidak hanya mengupdate fasilitas kantor, perusahaan juga harus melakukan perawatan dengan mengecek, membersihkan, dan memperbaiki fasilitas secara berkala agar selalu siap digunakan kapanpun saat dibutuhkan. Apakah pemberian insentif yang baik akan meningkatkan kinerja karyawan? Adapun tujuan dari pemberian insentif adalah sebagai berikut. 1. Memberikan tambahan penghargaan kepada pegawai yang bekerja lebih. 2. Meningkatkan semangat kerja pegawai dan memberikan kepuasan. 3. Meningkatkan produktivitas kerja. 4. Sebagai apresiasi dari perusahaan kepada pegawai. 5. Untuk menambah penghasilan pegawai sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. 6. Mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada dalam perusahaan. Jika pegawai bekerja lebih baik, perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan dapat bertahan di tengah persaingan. Jadi, bisa dipastikan bahwa insentif yang sesuai akan memicu pegawai untuk semakin bekerja lebih baik. Apakah tepat Pak Sugito menugaskan Pak Ridwan untuk menyampaikan hasil rapat?
Menurut saya, sudah tepat karena Pak Ridwan merupakan seorang manajer sumber daya manusia, dan salah satu tugasnya adalah menjadi jembatan penghubung antara manajemen dan karyawan. Manajer SDM juga berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan para pekerja. Setelah persetujuan disepakati, manajer SDM membantu para manajer lain bagaimana mengurus persetujuan tersebut dan menghindari keluhan yang lebih banyak. Tanggung jawab utama manajer SDM adalah menghindari praktek yang tidak sehat, misalnya mogok kerja dan demonstrasi. Menurut saudara, managerial skill apa yang kurang dari Naruto sehingga dianggap tidak becus dalam memimpin? Menurut saya, mungkin Naruto kurang tahu bagaimana cara organisasi di dalam kantor tersebut atau lambat dalam bertindak. Naruto mungkin juga tidak mengetahui budaya yang ada di dalam perusahaan tersebut karena setiap perusahaan mempunyai budaya sendiri-sendiri dan Naruto juga kurang penguasaan dengan bawahannya, sehingga sering terjadi miskomunikasi. Terima kasih.